Kota Makassar, Sulawesi Selatan, digemparkan oleh sebuah peristiwa yang sangat menyayat hati. Liburan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang seharusnya penuh kedamaian, justru berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan bagi sebuah keluarga di Kelurahan Talo, Kecamatan Talo. Tabir kegelapan mengenai hilangnya seorang bocah perempuan berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar, akhirnya terkuak pada Rabu, 27 Mei 2026. Bocah Malang berinisial NJ tersebut ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam toilet sebuah rumah kosong. Penyelidikan cepat yang dilakukan oleh tim Resmo Polda Sulsel dan Jatanras Polrestabes Makassar berhasil mengungkap bahwa NJ merupakan korban dari tindakan pembunuhan berencana dan kekerasan seksual yang teramat biadab. Duka yang mendalam kini menyelimuti keluarga korban. Sehari sebelum jasad korban ditemukan, kepanikan luar biasa sudah mendera orang tua NJ. Putri kecil mereka yang biasanya sudah berada di rumah untuk beristirahat paling lambat pukul 9 malam, tak kunjung pulang hingga larut malam. Sang orang tua sempat menyisir berbagai sudut wilayah sekitar, mencari kemana-mana dengan harapan cemas. Hingga pukul 2:30 dini hari, mereka terpaksa pulang ke rumah dengan tangan kosong. Namun, 2 jam berselang, tepat pukul 5 subuh, pencarian itu berakhir dengan kenyataan yang paling ditakuti oleh orang tua manapun di dunia. NJ ditemukan terbujur kaku di sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Kondisi jasad korban sangat memprihatinkan. Selain ditemukan tanpa busana, bocah Malang ini mengalami kekerasan fisik yang luar biasa hebat. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, dengan nada bergetar mengecam tindakan pelaku yang tega membenturkan kepala korban ke tembok, bahkan menimpanya dengan sebuah televisi hingga korban tewas di tempat. Pelaku dari perbuatan keji ini ternyata adalah tetangga korban sendiri, seorang pemuda berusia 19 tahun berinisial Ika. Saat merilis kasus ini di Mapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana membeberkan bahwa Ika ternyata sudah lama mengintai dan mengincar korban. Aksi nekat ini diduga kuat dipicu oleh latar belakang pelaku yang merupakan pecandu narkoba dan sering menonton konten pornografi melalui ponselnya. Modus yang digunakan pelaku tergolong licik. Awalnya, Ika meminta tolong kepada korban untuk membelikan minuman. Setelah pesanan diantar, pelaku kembali meminta NJ membelikan makanan. Begitu korban kembali untuk mengantarkan makanan tersebut, pelaku langsung menyeret korban secara paksa ke dalam rumah kosong dan membekap mulutnya. Karena korban terus memberontak sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri, pelaku yang naik pitam langsung melakukan penganiayaan berat hingga korban tak berdaya. Yang tak kalah mengejutkan adalah siasat licik pelaku saat polisi mulai mengendus perbuatannya. Di tengah proses olah TKP oleh tim Inafis dan Dokpol, sempat terjadi keributan antar warga tak jauh dari lokasi. Setelah diselidiki, keributan tersebut sengaja diciptakan oleh pelaku Ika sendiri. Pelaku merasa terancam dengan kehadiran polisi berpakaian preman yang mulai menyisir area sekitar, sehingga ia mencoba mengalihkan perhatian agar polisi sibuk mengurusi hal lain. Namun, kedoknya tetap terbongkar dan ia langsung diringkus di tempat. Emosi warga sempat menyulut nyaris menghakimi pelaku saat digelandang oleh petugas, namun polisi dengan sigap langsung mengamankan Ika ke dalam mobil patroli. Kini, Ika harus mendekam di balik jeruji besi ruang tahanan Satreskrim Polrestabes Makassar. Pihak kepolisian memastikan tidak akan memberikan toleransi dan akan menerapkan pasal berlapis, termasuk pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang didahului kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.